Aku mencoba menulis lirik yang akhirnya dibawain sama Rizky Febian, judulnya Berpisah Itu Mudah. Gitu kan, itu lebih deskriptif tuh. Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Itu kayak, itu bukan liriknya Anji tuh. Sebenarnya kalau untuk prinsipnya, aku belum merasa salah, Mas. Oke. Tapi di Indonesia aja salah. Ya. Jadi ya udah jangan digunain lagi. Akhirnya aku menemukan bahwa ya kayak sikap meditatif itu sebenarnya bagusnya bukan ketika kita hanya diam. True, benar. Ya ketika kita ya begini kan. Iya, dimanapun kapanpun ya. Kan observe kan. Iya. Nggak langsung bereaksi terhadap sesuatu, tapi observe dulu gitu kan. Maksudnya itu kan sebenarnya. Di lagu terbaru ini, Orang Yang Berbeda kan jadi Ini sutradara. udah mulai ya? Udah gak ada openingnya. Oh ini udah mulai. udah mulai, jadi gak ada opening, mah konsepnya. Sama kayak podcast gue juga kayak gitu. Iya, konsep ini ya podcast musik itu kan ya. Iya, tapi belakangan karena memang ada gerakan aja. Ada gerakan yang royalti itu ya. Iya, maksudnya aku juga tadinya udah nggak mau bikin podcast karena banyak keributan ternyata. Iya. Yang ini nggak suka sama apa yang dia omongin gitu. Padahal itu temanmu semua ya Mas itu ya. Antara yang berkonflik ada juga itu yang baru kenal juga sih. Ada yang baru kenal. Iya. Ya tapi ya gitu kan. Aku suka. Aduh kayaknya menjadi udahlah, jembatan lah. podcast nggak usah lah gitu. Padahal orang-orang kayak gini. Jadi ketika bikin podcast, kan jadi media kan. Iya. Kan jadi media. Iya. Nah sama seperti kesuksesan nih. Jebakan kesuksesan adalah kita akan semakin sibuk. Benar. Semakin sukses semakin sibuk. Iya. Gitu. Jebakannya. Nah sama podcast itu jadi rame, terkenal, jadi rame. teman-teman banyak yang mau masuk ke iya. dalam podcast. Iya. Aku jadi nggak sempat mikirin karyaku sendiri. Iya. Maksudnya, iya. oh ya mereka mau promoin lagu. Benar. Gue mesti promoin lagu gue sendiri kan, gue mesti bikin lagu sendiri gitu loh. Jadinya kayak, Iya. wah nanti dulu deh, nih semua hal-hal itu harus dikesampingkan dulu. Iya. Jadi kayak tahun 2024 adalah tahunnya Anji kembali fokus ke musik. Musik. Gitu. Iya. Karena memang di sosial media juga terus kayak terbagi antara kamu itu konten kreator, maksudnya ditanya buat semua orang ya, bukan hanya buat Mas Anji tapi buat semua orang itu kayak kamu itu memang konten kreator atau memang profesional di bidang itu gitu. Iya kan? Iya, kayak diriku pun juga banyak orang mengira aku itu konten kreator gitu atau influencer gitu. Sebenarnya apa sih Mas Anji tahu sih sebenarnya? Saya sampai sekarang juga bingung sih Mas Anji. Aku suaminya istriku. Gitu. Lebih ke ini sih, pembantu pemulihan batin sih, ngomongin kesehatan mental gitu. Tapi sekarang saya penasaran. Tapi aku tahu udah dari dulu itu. Oh, maksudnya Mas Haji tuh memang dari dulu di Twitter tuh memang kita kan di Twitter. Benar. Gitu kan, di Twitter maksudnya bersinggungannya itu keajaiban dunia maya tuh ya. Kita kayak nggak ketemu tapi kok kayak udah kenal kayak lama kenal ya gitu. Apalagi kamu kan juga dulu sempat ini di bikin daerah Puntang. Sampai saat ini masih. Iya, itu juga wah ini kelihatannya nyaman sekali nih buat meditasi, buat hening. Memang betul, Mas. Kan? Itu di sana memang aku ketemu sebuah fase baru dalam hidup. Itu perjalanan spiritual tuh banyak. Pemikiran-pemikiran tentang itu, pendalaman tuh lebih di sana. Baru sadar bahwa ternyata sebenarnya baiknya adalah dari dalam dulu baru keluar. Dari dalam dulu baru keluar. Iya, itu dalam juga, itu dari dalam dulu baru keluar ya. Iya, terus kayak aku belajar banyak dari tanaman gitu karena selama ini tuh sebagai manusia tuh aku lebih banyak seperti binatang. Mencari makan, berpindah tempat, bepergian, berkompetisi. Iya dong. Iya. Karirnya kan seperti itu. Walaupun ngomong tidak ada kompetisi, gue nggak berkompetisi sama dia, tapi tetap aja sebenarnya terjadi kompetisi kok gitu. Iya. Nah, seperti binatang. Iya. Seperti itu gitu. Iya. Kalau tumbuhan kan berbeda. Mereka diam, tumbuh, berkembang, berbuah, berguna. Bahkan matinya aja berguna juga tanahnya. Iya. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa
banyak belajar sama tumbuhan. Ya kebetulan banyak belajar sama alam. Alam di situ ketika di Puntang itu. Iya. Gitu. Tapi kalau sebelum ke situ, tadi awal aku penasaran di video klip yang baru. Oh ya, oke. Aku orang yang berbeda. Aku orang yang berbeda. Yeah. Itu kan kamu jadi sutradara video klip. Itu baru pertama kali atau memang sebelumnya sudah punya keinginan? Enggak, jadi pertama kali menjadi sutradara video klip itu di Lagu Dia tahun 2016. Lanjut ke Bidadari Tak Bersayap tahun 2017. Lanjut ke Menunggu Kamu 2018. Nah 3 lagu itu jadi tuh. 3 lagu itu jadilah di atas 50 juta stream di YouTube. Bahkan dia tuh jadi video klip Indonesia pertama yang menembus 100 juta. Wow. Tuh ya. Ya tapi itu memang fenomena sih, lagu dia tuh nempel banget walaupun sekarang yang 400 juta juga ada, 300 juta juga banyak gitu. Tapi waktu itu yang pertama kali itu. Terus tembus lagi Surat Cinta Untuk Starla. Terus ada Asal Kau Bahagianya ini. Terus Lagi Cantik. Wah itu Lagi Cantik paling tinggi kan di Indonesia. Gitu. Nah setelah 2018 aku nggak menjadi sutradara lagi. Aku balik ke core-nya ke sebagai musisi. Sebagai udahlah musisi aja, gue nggak ngerjain, aku nggak ngerjain videonya gitu. Nggak ada yang jadi lagunya. Oh iya? Nggak ada yang jadi. Mungkin jadi jimatnya mesti ini ya. Nggak tahu. Jadi sutradara gitu ya. Nggak tahu. Akhirnya tahun 2024 ini karena memang aku tuh menaruh jiwa sekali gitu ke karya sepenuhnya di situ ya? Karya ini, makanya kan nama albumnya nanti Samsara. Nama albumnya Samsara. Dalam itu masih dalam itu. Kelahiran kembali kan, terus menerus gitu. Jadi bahkan di situ ada lagunya, lagu terakhirnya tuh Mas, lagu ke-8, jadi 8 kan, Infinity kan. Jadi ternyata ini ya ada makna-makna terselubung ya di situ ya. Jadi 8 lagu. Iya 8 lagu, 4 lagu tuh lagu yang pernah dirilis sama musisi lain, lalu aku rearrange, aku kasih jiwa yang baru, aku kasih nama yang baru. Jadi dia terlahir menjadi entitas baru gitu. Karena musisi sering menyebut lagunya adalah anak, jadi aku menyebutnya ini lahir menjadi anak yang baru gitu. Dan 4 lagu baru yang benar-benar baru. Nah, dan di satu ada karaktermu di situ berarti ya, meskipun tadi itu lagu lama gitu ya. Iya, tapi aku yang buat. Maksudnya laguku yang dirilis sama Lyodra. Sekarang kamu sama Judika. Kamu nyanyiin lagi. Iya, aku nyanyiin dengan aransemen baru dengan jiwa baru gitu. Dan ada satu lagu judulnya Tanah Masa Depan. Tanah Masa Depan. Iya. Jadi itu, ini ya satu persatu ini ya rilisnya ya. Satu persatu. Tanah Masa Depan terakhir. Ada 8 lagu yang akan dirilis. Ada ini ya, rentang waktunya pastinya nggak? Oh ini orang yang berbeda. Iya. Tadinya sih sebenarnya kita cuma mau rilis 2 lagu sampai ke launching di bulan Oktober. Oh launchingnya bulan Oktober. Dan launchingnya setiap lagu tunggu belum gitu. Tadinya mau 2 lagu sampai di bulan Oktober. Tapi nggak tahu semestanya tuh kayak mendukung IG balik ke musik gitu, karena terus didukung sama beberapa brand. Berbagai pihak mendukung itu juga. Iya, yaudah kita support untuk video klipnya, untuk productionnya, untuk ini gitu. Terus nggak kontraknya juga nggak ribet. Bahkan mereka belum dengar lagunya. Oh iya? Iya makanya kayak lagunya yang mana aja terserah gitu. Jadi buat teman-teman ini ditunggu ini ya. Jadi setelah lagu ini nanti bakalan ada lagi sampai 8 lagu ya. Ya lagu dan kedua nanti yang akan rilis aku dibantu sama Petra untuk kasih jiwa yang baru. Petra Sihombing. Petra Sihombing. Musiknya asik banget. Itu lagunya tadinya dirilis sama Lyodra. Gitu. Terus nanti kalau lagu yang ketiga itu memang sudah itu lagu baru. Itu hasil kontemplasiku di dalam rehab. Itu aku bikin itu ketika waktu hujan, ritmis. Terus aku lagi ngebayangin sebenarnya ngebayangin diriku sendiri dan ngebayangin orang yang di luar, ngebayangin anakku gitu. Jadi nanti akan dirilis di Hari Ayah di bulan Juni. Itu aku sama Firsa Besari. Oh, sama Firsa Besari. Manusia Super nanti. Manusia Super.
Katamu aku manusia super setiap katamu aku manusia super setiap saat terlihat kuat, tak pernah ku dirundung kesedihan, padahal aku pura-pura gitu. Jadi karakternya Mas Anji lagu-lagu itu aku suka banget karena sederhana, ya kan? Langsung ngena gitu dan relate gitu maksudnya. Oh, ya kan? Ininya ya, liriknya ya. Liriknya itu kayak bermula dari dia kan, kayak oh iya gitu, mudah dicerna gitu, mudah dipahami gitu. Ya, tapi dari 8 lagu itu tadi berarti semuanya sutradaranya dirimu video klipnya. Iya. Oke. Dan ini album pertama sebagai musisi indie, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi sebelumnya kan aku kan selalu terdinaungi label. Iya. Nah kalau sekarang bener-bener indie. Oh, aku pikir di dalam label juga enggak. Ini enggak, indie. Keunikan keindahan lagu ini adalah itu ya, maksudnya indie. Pengerjaannya indie, distribusinya, promosinya semuanya indie. Jadi lebih kerjanya juga perlu udah lebih semakin tua bukannya semakin nyantai malah jadi malah ngerjain sendiri gimana sih Anji nih? Kalau fokus single orang yang berbeda itu ceritanya tentang apa Mas? Aku udah lihat video klipnya. Itu kan ada 2 perempuan gitu ya. Ya. Berarti itu tentang ini ya, ada pasanganmu yang curiga gitu ya. Gimana sih? Serba curiga Sebenarnya kan sebuah video tuh tidak selalu merepresentasikan lagunya. Sebenarnya kan. Karena itulah keajaiban sebuah lagu. Buatku makanya aku suka nggak mau jawab pertanyaan lagunya tentang apa gitu. Biarlah pendengar biar interpretasi. Ya karena kalau kata Dave Grohl, ya itu keajaiban sebuah lagu ketika didengarkan oleh 8.000 orang berbeda akan ada 8.000 penafsiran berbeda juga gitu. Makanya penafsiran dalam video ini sebenarnya itu juga bukan berarti penafsiran tunggal atas lagunya gitu. Karena itu kan aku ngerjain bareng tim. Yang nulis skripnya juga tim, karena aku juga nggak mau aku semua yang pikirin. Ini juga aku kasih tim untuk ngerjain video klip ini untuk pertama kalinya bener-bener kita gitu. Sesuai interpretasi mereka juga ya berarti ya. Iya, tapi diskusi juga. Jadi kalau mereka kan mengartikan dari kayak wajar curiga tapi bukan curiga yang tak wajar. Pertengkaran. Liriknya gitu kan. Wajar cemburu tapi bukan cemburu yang tak wajar. Jadi terus kayak ini perlu melibatkan 2 orang gitu. Terus aku bilang tadinya aku mau pakai Yola Yuliana itu kan atlet volley. Iya. Terus kan ada juga kan di video klip itu? Iya kan? Ya itu. Nah itu untuk pertama kalinya dia main di video klip. Sebelumnya belum pernah. Jadi atlet volley jadi udah video klip gitu ya. Iya, jadi nanti konsepnya sebenarnya di album Samsara ini video klipnya itu nanti bintang tamu di dalam videonya itu tuh kayak orang yang memang bukan profesinya model sebenarnya gitu. Kalau Selin kan ya dia udah terbiasa berakting, acting gitu. Ya mungkin nanti ada yang udah setuju sih, nanti ada politisi. Gitu. Iya. Menarik juga politisi jadi. Ya nggak kepikiran bakal jadi model video klip nih. Iya, nggak ngira dulu. Kali aja Ibu Megawati gitu. Oke. Atau Pak Prabowo gitu. Waduh iya. Enggak pokoknya banyak hal-hal seru yang bisa dieksplor dan dieskalasi di sini. Iya. Gitu. Karena ini kan proses kreatif ya, jadi bisa. Iya, cuma berbahayanya Mas. Berbahayanya ketika indie itu otakku jadi kayak lautan lepas gitu. Lebih overthinking itu, banyak sekali ide. Banyak overthinking dalam hal positif ya. Iya. Banyak sekali ide-ide liar gitu, yang baik yang udah aku simpen maupun yang tiba-tiba bermunculan berhamburan gitu. Cuma nggak bisa juga nih kayak gini. Karena nanti nggak fokus, tim juga kesian. Akhirnya untuk eksekusinya. Akhirnya aku jembrengin tuh ide-ide di meja ke teman-teman tim. Ya udah, yang kalian sanggup mau jalanin yang mana dulu. Kayak album tuh aku kasih 5 album. 5 album. Udah dengan segala konsep dan materinya. Nih,
yang ini konsepnya begini, yang ini konsepnya begini, yang ini konsepnya begini, yang ini konsepnya begini. Terserah. Kayaknya yang ini dulu deh Manja, yang ini tahan dulu ya, yang ini tahan dulu ya gitu. Ya udah, oke. Gitu. Dan kembali ke tadi ya, berarti satu lagu itu interpretasinya juga banyak ya. Jadi kalau cuma tentang ada cowok pasanganku nggak setuju ya bisa aja sih makanya aku kemarin silakan komen menurutmu lagu ini tentang apa gitu. Tapi buat teman-teman yang udah dengerin nonton video klipnya silakan tulis di komen ini apa menurut kamu interpretasinya seperti apa gitu. Mungkin sesuai dengan apa yang kamu alami gitu masing-masing gitu ya. Nah, kalau penulisan lirik karena sebatas aku dengerin ya karya-karyamu kuat sekali lirikmu itu. Sederhana padahal. Tapi dalam. Nah, sederhana tapi dalam, ngena gitu. Diksimu, pemilihan katanya itu kadang nggak jelimet gitu, nggak ribet tapi ngena. Boleh tahu nggak, maksudnya kamu nulisnya gimana? Tiba-tiba aja atau ada waktu khusus atau seperti apa kamu nulis lirik lagu? Ada memang lagu tuh yang memang tertulisnya memang udah lancar gitu. Dia? Kalau dia justru bukan laguku sebenarnya Mas. Itu Freddy yang nulis. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi aku pilih itu karena lagu dia itu menurutku diksi-diksinya tuh menyerupai yang suka aku tulis gitu. Cocok kayak kan sebenarnya lagunya sederhana banget liriknya. Tapi di situ ada hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Kayak senyum yang hilang, hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Itu oke kan. Benar. Sama kayak bidadari tak bersayap datang padaku dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Itu kan sebenarnya sederhana, semua kata-katanya tuh tidak ada kata-kata yang terlalu akrobatik gitu kan, enggak kan? Enggak ada gitu, enggak ada kata-kata yang seperti misalnya derana, enggak ada tuh di situ. Renjana, enggak ada tuh yang maksudnya ini kata-kata yang sulit gitu. Di orang yang berbeda juga. Kalau orang yang berbeda kamu kan yang nulis liriknya. Itu kan juga kata-katanya kan ya mudah dipahami. Nah, kalau penulisan orang yang berbeda itu pada waktu kapan? Itu di momen lama, Mas. Oh, lirik lama. Lagunya udah lama. Jadi memang ada lagu-lagu yang memang bermimpi untuk lahir. Aku punya bank. Bagus banget itu. Bermimpi untuk lahir. Iya, aku punya ya sebenarnya itu bahasa kerennya dari notes sih. Aku karena ngomong sama Mas Aji nih yang kata-katanya bagus, jadi aku mikirin apa ya enggak. Nanti suatu hari aku harus gantian aku yang nanya-nanya ya. Ini kan aku lagi ditanya-tanya nih. Jadi aku memang punya rumah di mana berkumpul anak-anak yang bermimpi untuk dilahirkan gitu. Jadi ini kayaknya sekarang nih waktunya kamu lahir gitu. Ini sekarang nih gitu. Dan lagu orang yang berbeda sebenarnya udah lama. Tapi aku juga sebenarnya dalam penulisan lirik tuh aku mencoba beberapa metode sih. Aku mencoba metode, aku lupa namanya apa, yang kayak membuat dari nama orang. Jadi nama orang tapi ditulis ke bawah. Misalnya Erdian Aji Prihartanto. Terus R-nya apa? R-nya apa? Itu aku pernah membuat tapi belum aku rilis. Terus aku membuat metode yang bolak-balik gitu, kayak wajar cemburu tapi bukan cemburu yang tak wajar. Maafkan aku yang tak bisa memaafkanmu. Gitu, mengerti aku yang belum bisa mengerti kamu. Kayak gitu-gitu. Terus aku juga mencoba metode penulisan yang seperti aku mencoba metode penulisan yang agak-agak kekinian kali ya. Gimana itu? Agak-agak, aku kan suka Tulus. Aku suka banget Tulus. Maksudnya itu dari sisi ini ya. Penulisan modern yang aku suka, tapi maksudnya dia referensinya aku juga nggak ngerti dia apa referensinya, tapi bagus. Aku mencoba menulis lirik yang akhirnya dibawain sama Rizky Febian, judulnya Berpisah Itu Mudah. Gitu kan, itu lebih deskriptif tuh. Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Itu kayak, itu bukan liriknya Anji tuh. Karena deskriptif ya. Iya, Anji gak gitu tuh, lagu-lagunya Anji gitu. Terus aku pernah juga mencoba lagu-lagu kayak memasukkan kata-kata yang kayaknya nih kalau dimasukin ke lagu aneh. Formalitas.
Kata formalitas maksudnya. Aku masukin ke dalam lagu Putus Atau Terus yang dibawain Judika. Iya, ada. Iya kan? Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta atau hanya pernah saling cinta? Itu sederhana tapi dalam loh, Mas. Iya. Benarkah kita saling mencinta atau hanya pernah saling cinta? Gitu. Apakah kita sedang mempertahankan hubungan atau sedang menunda perpisahan? Nah, gitu. Itu juga dalam. Itu juga kan. Nah, pertanyaan kamu sedang apa? Ternyata hanya sekedar formalitas saja. Ternyata bisa ya lagi. Ternyata kata formalitas. Iya, aku pengen masukin. Nanti aku kayaknya mau coba penulisan transmigrasi gitu Mas kan. Iya, tapi gimana caranya masuk di lagu cinta ya? Lagu cinta yang nggak nyeleneh. Kalau itu dimasukin di liriknya ya kan? Iksan Skuter atau Firsa Besari bisa tuh. Gitu ya. Bener. Tapi mungkin aja. Tapi memang kamu itu sangat jatuh cinta itu kata-kata ya Mas ya. Karena di Instagram juga ya, terima kasih, tulisanku juga sempat di-repost gitu kan. Itu karena apa? Maksudnya apakah kamu juga akan berencana tulisan-tulisan itu akan kamu bikin lagu atau? Karena buatku tuh sebenarnya kata-kata tuh senjata lara panjang, Mas. Gimana itu? Iya bisa, dia bisa jadi pembunuh juga bisa jadi penyembuh kan. Jadi pembunuh dan penyembuh. Ini banget kata-kata tuh bisa berbahaya. Enggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Iya gitu. Dan sebenarnya enggak yang kayak penyair apa segala macam, enggak. Tapi aku suka aja. Aku suka melihat, membaca kata-kata yang indah gitu, yang makanya aku tidak pernah menyingkat kata dalam penulisan tuh, aku nggak pernah Mas. Yang jadi YG gitu nggak pernah tuh. Aku juga itu kadang-kadang aku risih gitu kalau aku menulis sendiri seperti itu gitu. Bayangkan kalau huruf itu adalah manusia, A sama N tuh kesian tuh, nggak dianggap. Karena YG ya. Apalagi kalau yang itu NYA jadi X. Oh iya. Orangnya jadi orang X. Iya, orang X. Aduh, iya. Atau jadi mengapresiasi atau bahkan menghormati kata-kata itu ya. Iya, bisa dibilang enggak sebegitunya sih, enggak sebegitu. Tapi aku suka aja, aku suka membaca. Aku suka membaca tulisan-tulisan yang bagus. Suka membaca yaitu kalimat-kalimat yang bagus gitu. Dan sekarang aku memang lagi menghindari sih, mulai dari berita, pokoknya tulisan-tulisan yang nggak enak gitu. Tapi suka baca buku ya? Udah lama sih Mas, sejujurnya. Udah lama. Tapi ini ya, maksudnya karena bagaimana orang menulis itu kadang kan dipengaruhi oleh bagaimana dia membaca. Iya kan. Semakin banyak buku yang kita baca, kadang tulisan kita juga akan terpengaruh oleh bagaimana kita menuliskannya gitu. Katanya kan kalau pengen mau cari ide, baca gitu. Iya. Seperti menulis lagu, bikin lagu, ya mesti denger banyak lagu ya. Betul. Dari orang yang berbeda penulisan lirik, aku juga mengenal kamu itu sebagai orang yang berdamai dengan masa lalu. Oh iya. Ya kan, termasuk ya tadi kamu sebutkan tentang narkoba. Iya. Bagaimana cara kamu berdamai dengan masa lalu itu? Mungkin teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Berdamainya apa nih Mas nih? Berdamai sebenarnya kalau untuk prinsipnya, aku belum merasa salah Mas. Oke. Tapi di Indonesia aja salah. Iya. Jadi ya udah jangan digunain lagi. Ya, khusus untuk satu hal itu ya. Satu itu ya. Untuk ganja ya. Iya. Gitu. Karena memang itu pro kontra lah. Benar. Cuma memang aku tahu itu nggak boleh di Indonesia. Secara hukum. Iya. Tapi sebenarnya berdamainya itu adalah bagaimana menyikapi masa-masa berat. Ya. Di dalam penjara, tempat rehab tuh berat loh Mas. Nggak bisa komunikasi, nggak bisa. Terbatas gerakannya, dunianya kecil banget, cuma kamar, tempat olahraga, kamar, gitu-gitu aja terus berbulan-bulan kan. Cuma aku di situ termotivasi sama kalimat ada namanya doa kedamaian. Tuhan berikanlah kami kedamaian untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah, gitu. Terus kayak
oh iya bagus banget ya. Ya memang nggak bisa diubah. Jadi kayak itu sama kayak stoik ya. Iya. Stoik juga stoik. Gitu kan. Maksudnya ya udah fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol aja kan. Jadi iya sih. Ya udah gue di sini. Yang nggak bisa diapa-apain gitu. Terus kalau sedih, overthinking gitu, yang terus jadi apa namanya menggerutu gitu, mengeluh. Tapi ketika sekarang kamu melihat masa lalumu itu, bagaimana kamu menyikapinya? Kan mungkin kan kita seringkali kayak wah sebel gitu dengan masa lalu yang sudah kita alami gitu, termasuk relationship misal gitu. Enggak sih, saya anggap yang lewat sih lewat aja. Lewat aja. Kita lewat hidup aja. Di masa pas is pas lah ya. Yang berlalu ya kan udah berlalu ya. Kan maksudnya apalagi zaman sekarang banyak referensi kalimat-kalimat dan pelajaran-pelajaran, maksudnya nikmatin yang hari ini aja, yang sekarang di saat ini gitu. Karena banyak orang ngelewatin itu. Gitu. Nah, dari perjalanan hidupmu, apa momen yang kamu rasa berat atau terberat gitu dalam hidupmu? Yang teringat ya? Iya, yang teringat. Yang teringat ya? Iya. Saat tubuhku dan tubuhnya terpisahkan, itu ada di lirik tuh. Ya, aku bikin lagu judulnya Disiksa Rindu. Disiksa Rindu. Itu bener-bener aku bikin lagu itu. Aku ngerasa egois sih. Jadi gini Mas, ternyata perjalanan spiritual itu tidak selalu baik loh ke orang lain. Karena kita jadi sangat selfish. Diri sendiri. Jadi mikirin diri sendiri. Bener-bener terus aku menyendiri terus. Nikmatin gitu. Karena referensi yang aku dapatkan gitu. Kita harus masuk ke dalam diri sendiri gitu kan, terus menerus. Aku jadi nggak pulang ke rumah itu di Gunung Puntang Mas. Aku tuh 10 hari di sana, sehari pulang, pergi lagi gitu, ke sana lagi terus. Di sana aku sampai akhirnya kayaknya aku sama Tuhan tuh kayak di Anji sini gitu, tangkap deh. Tangkap. Terus akhirnya makanya di lirik lagu itu aku tulis, dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Ini hidupku, ini hidupku, kita dan mereka. Maafkan aku tak banyak berimu waktu, hingga membuat kau disiksa rindu gitu. Jadi kayak aku oke, harus diseimbangin nih. Oke, boleh deh belajar dari tumbuhan, tapi ternyata nggak bisa, tetap harus belajar juga dari ini, karena satu keutuhan itu semua tak hanya tentangku gitu. Dan lirik itu ternyata mencerminkan apa yang kamu alami dengan sebegitu mendalamnya ya. Sebenarnya sebenarnya lirik-lirik laguku gitu banget. Sebenarnya aku tuh orang yang sangat konsep untuk album. Kayak album solo pertamaku tahun 2011. Oh ya, ngomong-ngomong, album Samsara yang 2024 ini tepat 10 tahun setelah perilisan album kedua. Jadi 2011, 2014, 2018, 2024. Cukup lama berarti jaraknya, 2014 lama. 2024 ya. Nah, album pertama itu 2011. Aku membuat album itu, bahkan menulis judulnya dulu. Oh, dari judul dulu baru lirik. Jadi gimana caranya aku suka 9 kan sebenarnya. Terus seiring perkembangan 9 menurutku adalah angka sempurnanya tertinggi gitu kan. Nah, makanya nanti di album Samsara ada satu track bonus Mas. Jadi 9 juga sebenarnya. 8 colongan. Dan judulnya juga bagus, Kisah Ini Kan Jadi Legenda. Gitu. Jadi memang bener-bener pembungkus album. Nah, album pertama itu Mas, album luar biasa judulnya. 2011 ya. 2011. Itu aku bikin judul-judulnya dulu, baru mikirin liriknya. Mikirin alurnya dulu, karena aku berpikir itu adalah sebuah film. Baru mikirin lagunya seperti apa. Dan itu judul-judulnya Kata Siapa, Cinta Sulit Diterka, Sudah Jangan Bertengkar, Kekasih Terhebat, Dengan Sebab Sederhana, Hatiku Berhenti di Kamu, Ternyata Cinta, Luar Biasa, Karena Aku dan Dirimu. Nah, itu kalau dibaca dari awal sampai akhir itu menyatu. Kata siapa cinta luar biasa? Kata siapa cinta sulit diterka?
Sudah jangan bertengkar kekasih terhebat. Dengan sebab sederhana hatiku berhenti di kamu. Ternyata cinta luar biasa karena aku dan dirimu. Gitu Mas. Aku rasa banyak yang nggak tahu itu. Banyak yang nggak tahu. Coba dicek lagi nanti di Spotify 2011 itu ya. Iya, dan juga penulisannya juga ada yang pakai koma, ada yang pakai titik, ada yang, ya itu cuma untuk orang-orang yang memperhatikan detail, saja. Ya, detailing dan ya. Makanya gimana caranya aku mengemas ketika lagu itu tidak menyentuh, maksudnya menyentuh pasar yang luas, itu lagu tetap bisa powerful secara judul maupun konten. Ya kayak misalnya Kekasih Terhebat, ya udah Kekasih Terhebat itu kayak sebuah format susunan kata yang judul gitu. Tanpa mungkin orang-orang yang di Kediri atau Kendal, Mojokerto atau bahkan di Malaysia misalnya nggak tahu tuh sebenarnya itu adalah satu dari rangkaian cerita gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang di 2014 album itu juga gitu. Iya. Ada jadi satu bagian gitu, satu keutuhan gitu. Iya, itu ada ceritanya juga. Yang itu sebenarnya dari zaman Drive juga, Mas. Yang jadi, ini 2024 ini nanti si Samsara ini juga gitu. Samsara itu kan ya ada 4 lagu yang udah pernah dirilis lalu diberi jiwa baru. 4 lagu yang benar-benar baru lahir. Bener-bener. Tambah plus ada track satu lagu pembungkus. Kisah ini kan jadi legenda. Oke. Gitu. Dari semua itu mungkin ini pertanyaan terakhir. Ketika ada pertanyaan gimana kamu menikmati hidup saat ini? Caramu gimana? Aja, Mas. Nikmatin saat ini. Iya, caramu dengan seperti apa gitu kamu menikmatinya? Berkonsentrasi penuh. Dengan kehadiran penuh gitu. Dengan kehadiran penuh. Termasuk ke walaupun ini kadang-kadang susah ya. Termasuk ada kalanya yang menepi ke puntang. Itu juga. Tapi gini juga akhirnya aku menemukan bahwa ya kayak sikap meditatif itu sebenarnya bagusnya bukan ketika kita hanya diam. True, benar. Ya ketika kita ya begini kan. Iya, dimanapun kapanpun ya. Kan observe kan, nggak langsung bereaksi terhadap sesuatu tapi observe dulu gitu kan. Maksudnya itu kan sebenarnya kan meditasi itu bukan cuma sekedar mengosongkan, susah Mas. Itu aku membaca kayak orang meditasi itu banyak gagal dan akhirnya nggak mau karena mereka nggak bisa ngosongin pikiran, ya susah. Justru semakin kita diam semakin riuh sebenarnya. Iya. Dan ternyata nggak harus ke menyepi atau harus ke tempat hening gitu kan, nggak harus juga. Iya, gitu kan. Cuma kayak fokus aja, fokus sama yang ada di saat ini, ada yang sedang dikerjakan gitu, yang sedang dilakukan gitu. Iya tuh kayak misalnya angin, nikmatin suara angin atau nikmatin kayak aku jadi nemu bahwa ini burung-burung lagi ngobrol, gitu. Itu kayak kalau diperhatiin gitu, diem gitu, nih mereka lagi ngobrol ya. Ini tanaman-tanaman ini berkomunikasi nih kayaknya. Ini kayak gini. Jadi kayak banyak hal yang aku perhatiin dan aku nikmati saat ini karena aku hadir gitu. Enggak maksudnya enggak gini terus. Iya, enggak terkoneksi dengan keramaian terus gitu ya. Maksudnya aku sih maksudnya berterima kasih lah dengan ada manfaatnya juga banget. Kan aku kenal Mas Haji dari sini. Iya. Dari bahkan zaman Twitter ya, belum X zaman kan Twitter. Sekarang aku udah iya. Twitter bener-bener jadi X buatku. bener-bener jadi X. X yang dilupain gitu. Iya, dari obrolan itu aku pribadi sangat penasaran nunggu album terbarumu ya, Samsara. Karena kan udah 10 tahun ya. Iya. Tidak ada album dan tentu ada perjalanan pertumbuhan. Tapi gini. Kalau untuk kedalaman, untuk kedalaman berpikir atau apapun itu, mungkin ini akan jadi album yang biasa aja karena ini aku mengawinkan. Anji kan dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu cinta kan, gitu. Dengan perjalananku dan lagu-lagu cinta itu aku kawinin gitu. Tapi nanti akan ada satu album khusus yang bicara tentang spiritual. Oke, jadi setelah album ini bakalan ada. Iya, ada. Tapi nanti di tahun ini juga nanti di luar album Samsara akan ada satu judul lagu. Judulnya belum jelas, tapi itu aku berkolaborasi dengan Alfi Ref dan juga Asteriska dari Bara Suara. Itu bukan tentang cinta. Bukan, jadi kayak I surrender. Ya kayak gitu. I'm looking for me to the deep ocean of my heart gitu. I'm screaming inside me.
liriknya gitu-gitu. Tapi nanti. Samsara dulu ya. Kita tunggu sama-sama karya-karya dari Anji ya. Terima kasih udah mampir. Aku makasih Mas Aji. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Teman-teman. Yang pengen aku sampaikan ya banyak-banyak lihat tulisannya Mas Aji deh. Loh, malah banyak-banyak lihat tulisan Mas Aji karena aku sering menyimak dan sangat memberikan hal yang menyenangkan buat jiwa gitu. Terima kasih. Suatu hari nanti gantian ya. Apa gantian nyanyi? Kalau nyanyi ya saya menyerah Mas. Enggak. Itu sebelumnya tadi sebelum Kunto Aji tuh. Aku mau ajak kamu duluan tuh. Wah, duluan Kunto Aji ya. Iya. Tapi aku ini sih memang akhir-akhir ini juga kepengin kalau bisa kolaborasi dengan musisi. Siapa tahu kita gitu bisa. Ya? Iya. Aku ada satu album lagi konsepku, musikalisasi puisi. Yang liriknya tuh udah jauh lebih dalam lagi kayak pada mulanya kita sepasang lingkaran yang terlalu bangga dengan bundar masing-masing, bersisian namun tak beririsan. Itu kan kayak liriknya udah beda tuh. Iya. Tapi itu nanti kita bisa ngobrol ya. Dengan senang hati sih, dengan senang hati. Kalau diajak ngobrol juga dengan senang hati, asal jangan diajak nyanyi, Mas. Saya udah menyerah. Karena kalau ngelihat Mas Anji kelihatannya ini orang ini bersin aja kelihatannya bernada, ini merdu ya kan. Saya nyanyi Balonku Ada 5 aja fals Mas. Jadi 6 ya. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton obrolan ini. Tapi sebelumnya ada segmen terakhir. Ini strangers support strangers Mas. Jadi teman ngobrol di Pulinan Selaras. Oke. Nulis surat anonim dan diberikan ke teman ngobrol Pulinan Selaras selanjutnya. Oh gitu. Boleh dibuka, dibaca. Lalu nanti aku juga akan menulis. Iya. Ketahuan dong aku nulis sekarang nanti buat yang episode selanjutnya. Enggak. Bukan buat episode selanjutnya. Memang ini udah episode sebelumnya dan kita acak ini ya. Wah. Ingat kawan, kamu tidak pernah sendirian. Lebih besar Dia yang mengasihi kamu, yang bersama kamu. Jadi jangan pernah takut melangkah dan berkarya. Wah, terima kasih lah ini yang nulis. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Anji. Tadi udah di closing dulu. Masih ada segmen ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.